Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomoyogo mengatakan masih banyak perusahaan yang mewajibkan karyawan bekerja di kantor. Hal ini mengakibatkan banyak pengendara non-esensial, yakni kegiatan rekreasi, nekat masuk ke wilayah Jakarta. Kantor-kantor yang bukan esensial dan kritikal masih mewajibkan karyawannya untuk datang, sehingga kemudian kemacetan, kepadatan masih terjadi di titik-titik kita penyekatan. Tapi nggak apa-apa, ini kan hari pertama. Kita akan terus perbaiki, kita harus evaluasi. Nanti dari pemerintah katanya akan mengeluarkan surat tanda register pekerja yang hanya orang-orang yang punya STRP lah yang bisa masuk ke Jakarta. Kemudian kita juga akan mulai menertibkan kantor-kantor yang tidak termasuk kritikal dan esensial untuk mereka meliburkan karyawannya, gitu. Ya. Penyekatan di Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur mengakibatkan kemacetan panjang. Sejumlah pengendara bahkan sempat cekcok dengan petugas meski sudah diminta untuk putar balik. Para pengendara kecewa lantaran tidak bisa melintas meski bekerja di sektor esensial dan kritikal. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran akan menindak tegas pengendara yang nekat menerobos penyekatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 212 menanti. Anda lihat sendiri tadi ya, kalau jelas kepentingannya, jelas pekerjaannya, kami tidak larang. Tapi kalau tidak jelas, pasti kami putar balikan. Kalau dia melawan, itu yang saya proses hukum. Karena itu dapat dipidana. Lalu bagaimana dengan kondisi arus lalu lintas saat penyekatan? Sore hari ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Diana Valencia di Jakarta. Diana, penyekatan membuat kemacetan panjang. Apa strategi dari polisi yang sudah dilakukan? Ya Ivo, sebelum bicara soal strategi, saya akan ungkapkan terlebih dahulu kondisi terkini di ruas tol dalam kota. Kondisinya memasuki pukul 3 sore lebih 18 menit. Ini menunjukkan kondisi ramai lancar. Berbeda dengan pagi tadi, karena kalau pagi tadi sudah sempat ada sebutkan ada antrean panjang kendaraan ini lebih dari 3 km dikarenakan ada sejumlah pembatasan akses keluar masuk tol. Salah satunya memang ada di tempat saya melaporkan, yakni di akses keluar tol arah Selipi, kemudian Tanah Abang dan juga Palmerah begitu. Di Selipi, Palmerah, Tanah Abang ini tadinya pada pagi hari ini diadakan pemilahan kendaraan. Tetapi karena memang memicu kendaraan lebih dari 3 km, maka strategi yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya sejak pukul 10 pagi tadi adalah menutup total akses keluar tol ini. Karena kalau Anda lihat juga di belakang saya, Ivo, ini ada kendaraan taktis yang diparkir oleh petugas di sini yang menandakan bagi masyarakat begitu bahwa memang akses keluar tol Selipi, Palmerah dan Tanah Abang di dekat kompleks MPR DPR ini memang benar-benar ditutup total dan tidak ada tawar-menawar sama sekali. Karena kalau kita berkaca kejadian pagi tadi, kenapa sebenarnya ada antrean panjang kendaraan ini terjadi, setidaknya ada 2 alasan secara umum begitu. Yang pertama, sebenarnya memang masih cukup banyak pengendara yang tidak termasuk pekerja sektor esensial dan juga kritikal ini tetap harus datang ke kantor sehingga melakukan tawar-menawar kepada petugas. Nah, hal inilah yang memakan waktu dan menyebabkan antrean kendaraan. Atau alasan kedua, ada banyak juga sebenarnya Ivo dan juga saudara mereka yang sebenarnya memang bekerja di sektor esensial juga kritikal tetapi tidak melengkapi diri mereka dengan dokumen seperti misalnya surat tugas, STRP ataupun bukti-bukti penunjang lainnya sehingga menyebabkan pihak petugas di sini cukup kewalahan begitu untuk memastikan apakah memang orang ini benar-benar pekerja dari sektor esensial dan juga kritikal. Nah, perlu diketahui Ivo dan juga saudara selama masa PPKM darurat ini dari tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli mendatang, memang ada akses ataupun pembatasan akses keluar masuk tol. Bagi kendaraan yang dari Selipi menuju ke Cawang, untuk akses keluar tol Senayan, Semanggi, Tebet ini ditutup total. Hanya menyisakan akses keluar di Selipi dan juga Cawang. Itu pun di Selipi dan juga Cawang ini sifatnya pemeriksaan kendaraan. Jadi yang boleh melintas ini pun juga hanya mereka yang bekerja di sektor esensial dan juga kritikal. Nah, bagi arah sebaliknya, yakni dari arah Cawang menuju Tomang, untuk akses keluar tol Semanggi, Kuningan itu ditutup total. Menyisakan akses keluar di Selipi dan juga Tebet,
sifatnya juga sama, pemeriksaan kendaraan dan hanya boleh dilintasi oleh pekerja sektor esensial dan juga kritikal. Ivo dan juga saudara, catatan penting di sini yang juga sudah tadi disebutkan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo, masih cukup banyak kantor-kantor di wilayah ibu kota yang mengharuskan pekerjanya ini work from office, sehingga memang menyebabkan kegamangan begitu. Tetapi sekali lagi petugas di sini tegas, yakni hanya menyisakan pekerja sektor esensial dan juga kritikal saja. Karena sesuai dengan instruksi dari Mendagri nomor 15 tahun 2021 menyebutkan bahwa semua perusahaan di luar sektor esensial dan juga kritikal ini harus work from home 100%, sehingga pekerja-pekerjanya ini tidak perlu bermobilitas ke luar rumah. Kami pun juga sudah mengonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus terkait sanksi bagi perusahaan-perusahaan yang masih menerapkan work from office begitu di masa PPKM darurat ini. Ia menyebutkan nantinya akan ada semacam razia ataupun peringatan-peringatan begitu yang nantinya apabila perusahaan-perusahaan ini masih ngeyel begitu menerapkan work from office bagi para pekerjanya, akan ada sanksi yang menanti, yakni dikenakan Undang-Undang Wabah Penyakit Menular pasal 14 dengan hukuman pidana maksimal 1 juta dan maksimal 1 tahun lamanya. Ivo. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana kondisi penyekatan perbatasan Depok dan Jakarta. Kami sudah bergabung dengan rekan Hidayatullah Mulyadi di Depok, Jawa Barat. Dayat, penyekatan menuju ke Jakarta memicu kerumunan. Sebenarnya apa syarat khusus bagi pengendara untuk bisa melintas? Baik, Dayat, bisakah Anda mendengar suara saya? Dayat, bagaimana kondisi penyekatan menuju ke Jakarta? Ini kan memicu kerumunan. Apa sebenarnya menjadi syarat khusus bagi pengendara untuk melintas? Ya, silakan Dayat. Iya, agak kurang terdengar suaranya, bisa diulangi pertanyaannya itu. Baik, Dayat, ada berapa titik penyekatan di Depok saat ini? Sudah terdengar jelaskah? Dayat, ada berapa titik penyekatan di Depok saat ini? Ya, itu kami tidak terlalu bisa mendengar suara dari Anda. Tapi bisa saya jelaskan bahwa di Depok sendiri memang saat ini dilakukan penyekatan beberapa titik di kota Depok. Ada 8 titik penyekatan yang ada di kota Depok. 2 diantaranya penyekatan itu berada di kawasan Jalan Raya Parung, Ciputat, dan Jalan Raya Bogor. Dan 6 titik lainnya itu berada di dalam kota Depok, yaitu salah satunya di kawasan Margonda dan kawasan GDC Kota Depok. Dan penyekatan ini sendiri diperbanyak, yang tadinya hanya 2 titik, sekarang menjadi 6 titik. Tujuannya adalah untuk mengurangi mobilisasi masyarakat untuk tidak keluar dan pergi ke Jakarta. Ibu. Baik, terima kasih Dayat atas laporan Anda. Demikian informasi penyekatan yang dilaporkan kedua rekan kami terkait pelaksanaan PPKM darurat. Ada Diana dan juga Dayat dari Depok.